Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Ya, ini aku selepas santap sahur sambil menanti untuk sholat subuh ya nanti berjamaah di masjid. Nah, aku mau review sedikit soal pekan ketiga Liga Super yang sudah bermula semalam dan juga kemarin juga sebenarnya sudah ada dua perlawanan juga ya. Nah, ini menarik ya karena kemarin kita tahu Negeri Sembilan berhasil menahan imbang Selangor dengan skor 2 sama, kemudian Melaka kalah dari tamunya Sabah ya. Dan sebelum ini juga kita tahu Sarawak berhadapan dengan Pineng berkesudahan dengan skor 1 sama. Nah, yang semalam untuk perlawanan semalamnya sebenarnya aku tonton perlawanan antara Kuala Lumpur City FC melawan Johor Darul Takzim ya. Terlepas dari kita tahu hasilnya adalah kemenangan 3-0, nanti aku mau bahas terakhir ini soal perlawanan antara KL City dengan JDT yang berkesudahan 0-3 ya, karena ada sedikit drama lah dari perlawanan tersebut. Tapi yang cukup mengejutkan bagi saya pribadi adalah bagaimana di perlawanan lain ya, di perlawanan lain Trengganu FC teman-teman. Trengganu FC ini harus kalah ya dari PJ City dengan skor yang sangat mencolok yaitu 3-0. Nah, ini sebenarnya kan Trengganu adalah salah satu klub satu-satunya salah satu klub ya bersamaan dengan Sirpahang yang baru berkesempatan mendapatkan perlawanannya semalam ya, karena sebelum ini menghadapi penundaan karena case COVID. Dan kita tahu Trengganu ini promosinya cukup bagus di bawah Navuzizet dan beberapa player baru yang dimiliki klub ini ya. Jadi aku sebenarnya cukup menanti juga kiprah dari Trengganu. Tetapi semalam melawan PJ City ini kalah 3-0, dan di mana yang sangat bersinar dan berjaya pada malam tadi adalah sosok Darren Lock yang cetak hat-trick ya. Hat-trick pertamanya di musim ini ya. Ini sangat kaget ya. Mungkin kalau kalah oke lah, tapi kalah dengan skor yang sangat mencolok 3-0 ini pasti akan menjadi eh, apa ya? Pukulannya untuk bisa menjadi evaluasi Trengganu untuk laga ke depannya, khususnya untuk Navuzizen ya. Karena dengan skuad yang dimiliki Trengganu FC musim ini ya, harusnya hal semalam itu tidak boleh terjadi ya. Semua pasti kaget lah. Aku juga nonton pengamat bola sepak sana juga cukup terkejut ya dengan hasil, apalagi halftime itu sudah kalah 3-0 dari Pija City, walaupun memang full time-nya memang sama ya, tapi selisih 3 jaringan itu menurut aku terlalu jauh ya, karena kita tak sangka bakal terjadi macam itu. Kemudian Kedah walaupun menurut aku kurang meyakinkan secara hasil ya selepas malam menang 1-0 atas Sri Pahang FC, tetapi paling enggak ini Kedah konsisten selalu meraih 3 mata dari 3 perlawanan awal dan senantiasa menempel ketat Johor Darul Takzim. Oke, ini aku mau ulas sedikit lah ya soal JDT melawan tuan rumah Kuala Lumpur City FC ya. Di sini apa ya? Karena memang aku nonton perlawanan tersebut ya, di mana kita tahu lah ya KL City dengan JDT ini sebelumnya sempat terjadi di Piala Sumbangsih ya, di mana di situ JDT menang cukup mencolok ya, dan secara penguasaan bola dan itu juga sangat mendominasi pada perlawanan Piala Sumbangsih. Nah, semalam sebenarnya menurut aku sih terlepas memang hasilnya 0-3 untuk Johor Darul Takzim ya, tapi sebenarnya dominasinya tidak semasif ketika Piala Sumbangsih ya aku tengok ya. Mungkin karena faktor ini adalah Kuala Lumpur City FC juga yang menjadi tuan rumah. Dan ini menurut aku ada sedikit drama dari perlawanan semalam ya, di mana ada kartu merah yang keluar kepada Kenny Palraj ya, yang memang yang harusnya tidak perlu terjadi. Dan sebenarnya eh, sebelum insiden itu juga sempat ada insiden yang melibatkan Forestier yang apa ya dilanggar oleh cukup keras oleh Hadin Azman, kemudian memancing Saint Lori membuat sedikit keributan ya, dan akhirnya mendapatkan kartu kuning ya. Itu sebelum akhirnya terjadi apa namanya insiden yang membuat kartu merah dikeluarkan kepada Kenny Palmer karena memukul Leandro Velasquez.
Nah, di perlawanan semalam Benjamin Mora menerapkan formasi 3-5-1-1 ya, di mana di situ tiga backnya Matt Davis, Carly de Murga, Saint Lowry, 5 di depannya ada Arif Aiman, terus Afik Fazail, Leandro Velasquez, Naxo Insa, dan juga diberi kesempatan Sahmi Safari, serta di dua di depan adalah Forestier dan juga Beksen da Silva. Nah, ini cukup alot sebenarnya ya, sampai akhirnya Sahmi Safari memberikan umpan jarak jauh, hantaran jauh kepada Forestier, dan akhirnya membuka keran jaringan ya, dan berhasil dimanfaatkan oleh Forestier dengan satu jaringan ya, 1-0. Nah, kemudian ada insiden yang melibatkan penalti dari Beksen da Silva ya, karena Arif Aiman dilanggar di kotak penalti, kemudian berhasil dimasukkan oleh Beksen da Silva sebelum akhirnya Beksen da Silva mencetak 2 jaringan di perpanjangan waktu di babak kedua. Dan memang kartu merah ya sempat terjadi, dan memang Kuala Lumpur City FC sempat bermain dengan 10 pemain ketika 1-0 ya, kalau aku tak salah, ketika Kenny Palraj ya tadi itu melakukan tindakan yang tidak baik lah ya, apalagi tepat di depan pengadil ya, sehingga mendapatkan kartu merah. Dan sempat Kenny Palraj juga dari gesturnya tidak menerima apa yang dia terima, soal kartu tersebut, yang memberikan protes dan segala macam, sampai ada ketegangan ketika Kenny Palraj ini mau meninggalkan Padang ya. Bahkan sosok Bojan Hodak ini sendiri sampai turun tangan, Sukuradan juga iya ya. Jadi memangnya tampak sangat kecewa lah Kenny Palraj ini atas keputusan pengadil yang diberikannya kartu merah gitu. Nah, menurut aku sih layak ya, karena memang persis di depan melakukan kayak pukulan kayak gitu, persis di depan pengadil ya, jadi sangat layak ya menurut aku untuk kartu merah. Nah, sebenarnya sih secara orang pasti sudah berpikir bahwa JDT juga akan bisa mengalahkan Kuala Lumpur City FC ya. Walaupun sebenarnya Kuala Lumpur City FC ini ketika bermain 10 pemain pun sempat memiliki peluang ya untuk menjebol gawang Farizal Marlias ya. Farizal Marlias juga cukup sigap ya mengantisipasi beberapa counter attack dari Kuala Lumpur City FC. Sampai akhirnya memang ya, karena ketiadaan jumlah pemain yang awalnya juga JDT cukup mendominasi ya, ditambah dengan berkurangnya satu pemain, akhirnya membuat JDT menambah jaringannya menjadi 3-0. Nah, dengan hasil demikian, maka JDT sekarang kokoh di puncak klasemen dengan 9 mata, disusul Kedah ya. Ini cuman beza selisih jaringan saja ya, dimana ini rekor JDT sangat-sangat bagus ya. 10 cetak jaringan dan belum pernah kemasukan, sedangkan Kedah mencetak 5 gol dan kemasukan 2 jaringan ya. Jadi rekornya JDT ini masih clean sheet dan masih sangat sempurna. Kemudian di peringkat ketiga ada PJ City ya, dengan 3 kali main, 2 kali menang, 1 kali kalah dengan poin 6. Sabah menguntat di posisi 4 ya, cukup baik ya di awal-awal ini Sabah dengan 6 poin dari 3 kali main, 2 kali menang, 1 kali kalah. Kemudian Negeri 9 dengan 4 mata, Selangor FC di peringkat ke-6 dengan 2 mata, Pineng di peringkat ke-7 dengan 2 mata, kemudian Melaka, Kuala Lumpur City FC, Sarawak United masing-masing 1 mata, serta peringkat 11 dan 12 adalah Sri Pahang serta Terengganu dengan 0 mata ya. Ini yang mengejutkan tentu adalah Terengganu. Kita tunggu, aku nanti coba baca-baca respon dari Nafusisen terkait perlawanan semalam. Ya, mungkin itu dulu untuk update ataupun review soal Liga Super pekan ketiga ya. Kalau ada salah cakap mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi, dan ini jadi nanti di tanggal jelang akhir bulan ini ataupun pertengahan kalau tak salah ya, akan persiapan atau akan bermain di Liga Champion Asia atau Liga Juara-Juara Asia. Ya, itu aja. Kalau ada salah cakap mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi. Semoga puasanya lancar. Salam satu rumpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.